Perkenalkan, nama saya Norlina Butar-Butar dari Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi PPh Pasal 21 dan pegawai tidak tetap. Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pegawai tidak tetap adalah pekerja yang menerima penghasilan berdasarkan hasil kerja, unit hasil, atau kontrak kerja tertentu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai dasar hukum. Dasar hukumnya ada 3. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2015 dan Peraturan Direktorat Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 Tahun 2016 tentang tarif PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap. Selanjutnya ada mengenai mekanisme dan tarif. Terdapat 2 mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Yang pertama, pelaporan untuk penghasilan yang diterima tidak secara bulanan, melainkan harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dan yang kedua yaitu penghitungan pendapatan yang diterima secara sebulan. Di sini saya melampirkan 2 contoh, yaitu yang pertama penghasilan dibayar harian. Seorang pegawai tidak tetap ber-NPWP dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan bekerja sebagai buruh harian di sebuah PT. Ia bekerja selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar Rp350.000. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penghasilan hariannya akan dikenakan sebesar 0% atau tidak dikenakan sedikit pun, sehingga tidak ada pajak yang dipotong. Contoh kedua yaitu penghasilan yang dibayar secara bulanan. Seorang pegawai mendapatkan penghasilan bulanan sebesar 8 juta dengan masa kerja 4 bulan dan dengan status tidak menikah dan tanpa tanggungan. Maka kita akan menghitung sesuai dengan tarif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Langkah perhitungannya, terlebih dahulu kita akan mencari penghasilan bruto selama bekerja. Gajinya adalah 8 juta dikali dengan 4 bulan masa kerja sama dengan 82 juta. Langkah kedua yaitu menghitung PTKP-nya. PTKP sendiri yaitu 54 juta dikali dengan 4 juta dan dibagikan dengan 12 bulan sama dengan 18 juta. Untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung PKP. PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang dengan PTKP, 32 juta dikurang 18 juta sama dengan 14 juta. Dan yang terakhir yaitu menghitung PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila penghasilan dari 0 sampai 60 juta, maka tarif yang digunakan adalah 5%. Itu artinya 5% dikalikan dengan 14 juta sama dengan 700.000. 700.000 dibagikan dengan 4 bulan masa kerja, maka PPh-nya adalah 175.000. Kita akan membahas mengenai bukti potong dan pelaporan. Bukti potong yang digunakan untuk pegawai tidak tetap adalah formulir 1721 yang bersifat tidak final, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 2 Tahun 2024. Formulir ini mencatat mengenai penghasilan bruto, dasar pengenaan pajak, tarif, dan jumlah pajak yang dipotong secara bulanan. Bukti potong ini dibuat untuk setiap masa pajak, sehingga jika pegawai tidak tetap menerima penghasilan tiap bulan dalam setahun penuh, maka bukti potong yang digunakan juga sebesar 12 bukti potong. Artinya tidak hanya Desember. Jika pegawai tidak tetap mendapatkan penghasilan tambahan seperti bonus atau THR, maka juga akan dicantumkan dalam bukti potong masa pajak yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kendala penerapan TER pada perhitungan PPh Pasal 21. Yang pertama yaitu waktu yang singkat pada penerapan aturan terbaru yang menyebabkan beban kerja yang tinggi. Yang kedua yaitu kurangnya sosialisasi untuk pemberi kerja dan pegawai, di mana hal ini tentunya sangat dibutuhkan untuk menambahkan pemahaman dalam peraturan terbaru yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu beban administrasi untuk membuat bukti potong harian. Risiko kekurangan atau kelebihan bayaran pajak. Hal ini terjadi karena perhitungan PPh Pasal 21 yang tidak didasarkan pada jumlah akumulasi penghasilan yang diperoleh meskipun perhitungannya tidak menggunakan TER.
Dan kelebihan bayar PPh pasal 21 juga dapat menimbulkan permasalahan cash flow bagi pemberi kerja. Dan yang terakhir yaitu permasalahan terhadap kerahasiaan data di aplikasi EbuBot. Permasalahan yang dimaksud adalah mengenai informasi gaji yang dapat diakses oleh siapa saja bagi mereka yang sudah mengakses DJP online. Adapun solusi atas kendala-kendala yang tadi pastinya meningkatkan sosialisasi dan edukasi rutin terhadap peraturan terbaru. Yang kedua yaitu menggunakan sistem administrasi yang terorganisir dan otomatis. Yang ketiga yaitu pencatatan data pegawai yang akurat dan lengkap, mengaudit dan mengevaluasi secara berkala dalam pelaksanaannya, dan menyesuaikan mekanisme pemotongan dengan karakteristik pegawai tidak tetap. Kesimpulan yang bisa saya berikan terhadap penjabaran materi yang tadi sudah saya jelaskan yaitu pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap adalah kewajiban penting bagi pemberi kerja sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap penerimaan negara. Pegawai tidak tetap memiliki karakteristik penghasilan yang berbeda dibanding dengan pegawai tetap seperti penghasilan mereka yang tidak menentu karena dihitung berdasarkan hari atau kontrak kerja. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan aturan khusus seperti tarif efektif harian dan bulanan, serta tarif progresif apabila penghasilan sudah melewati batas tertentu. Sekian yang saya bisa sampaikan. Apabila terdapat kesalahan informasi, pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah saya jabarkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua.